Terima kasih pemirsa, masih di Prime Market Highlight. Kejagung mengungkapkan pengadaan laptop di Kemendikbudristek dalam kasus korupsi pengadaan laptop telah dibahas dalam grup WhatsApp. Bahkan saat Nadiem belum dilantik sebagai menteri. Kejaksaan Agung mengungkap Nadiem bersama dengan staf khususnya sempat membuat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim. Dalam grup WhatsApp ini sudah ada pembahasan tentang program digitalisasi di Kemendikbudristek. Dan program ini berlanjut setelah Nadiem Makarim dilantik menjadi menteri. Dari fakta tersebut, Kejagung menyimpulkan bahwa rencana proyek digitalisasi telah ada sebelum Nadiem Makarim menjadi menteri. Dari keterangan yang diperoleh bahwa ada pembuatan grup WA dilakukan sebelum NM dilantik menjadi menteri, tetapi terkait dengan untuk program digitalisasi di Kemendikbud. Itu aja. Inisiasi siapanya itu masih dalam pendalaman. Kalau untuk alasan pembuatan itu khusus untuk pengadaan berarti ya Pak? Ya. Sementara bahwa itu hanya untuk kegiatan nanti ke depannya untuk digitalisasi di Kemendikbud. Kejaksaan Agung belum menahan mantan staf khusus Nadiem Makarim, Joristan, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan laptop. Kejagung sudah memasukkan nama Joristan dalam daftar pencarian orang alias buronan Kejagung. Kejaksaan Agung belum melakukan penahanan terhadap mantan staf khusus Nadiem Makarim Joristan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Joristan saat ini diduga sedang berada di luar negeri. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut Kejagung sudah memasukkan nama Joristan tersebut dalam daftar pencarian orang alias buronan Kejagung. Sampai saat ini kita sedang memastikan keberadaan yang bersangkutan, posisinya di mana. Nanti kita koordinasi dengan negara-negara tetangga atau negara yang dianggap terdeteksi ada keberadaan yang bersangkutan. Saudara inisial JT itu. Yang jelas kita tidak lagi melakukan pemanggilan, mungkin nantinya penyidik rencana akan menetapkan DPO. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 mantan anak buah Nadiem Makarim menjadi tersangka kasus pengadaan laptop dengan anggaran 9,3 triliun rupiah. 4 tersangka tersebut yakni mantan staf sus Mendikbudristek era Nadiem Makarim periode 2020-2024 Joristan, mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyasyah, dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih. Akibat pembuatan para tersangka, negara dirugikan sebesar 1,98 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sebelumnya mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani pemeriksaan maraton selama hampir 10 jam di Kejaksaan Agung pada Selasa kemarin. Nadiem diperiksa untuk kedua kalinya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang merugikan negara 9,9 triliun rupiah. Usai diperiksa, tak banyak kata yang keluar dari mulut Nadiem Makarim. Nadiem hanya menyampaikan terima kasih pada jaksa yang memberikannya kesempatan untuk menjelaskan kasus tersebut. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Bupati Mandailing, Natal, Sumatera Utara periode 2020 hingga 2025 Jakfar Sukhairi Nasution bersama Kadis PUPR Elvianti Harahap terkait OTT proyek jalan yang juga melibatkan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Pemeriksaan Jakfar Sukhairi Nasution dilakukan KPK di kantor BPKP Sumatera Utara. Jakfar Sukhairi diperiksa terkait dugaan adanya aliran dana dari PT Dalihan Natolu Group kepada dirinya karena saat menjabat bupati, PT DNG banyak memenangkan tender proyek jalan di Mandailing, Natal. Selain memeriksa mantan bupati, KPK juga memeriksa Kadis PUPR Madina Elvianti Harahap setelah 2 pekan sebelumnya KPK melakukan penggeledahan di rumah pribadi Kadis PU dan kantor dinas PUPR Mandailing, Natal.
Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 8 saksi terkait dugaan suap terkait proyek jalan di Sumatera Utara. Ya, para saksi diminta menjelaskan cara salah satu tersangka mengerjakan proyek. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 8 saksi terkait dugaan suap terkait proyek jalan di Sumatera Utara. Salah satu saksi yang dipanggil yakni mantan Bupati Mandailing Natal, Muhammad Jafar Sukhairi Nasution. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, para saksi diminta menjelaskan cara salah satu tersangka mengerjakan proyek, yakni Direktur Utama PT DNG Akhirun Effendi Siregar alias Kir. Pasalnya, proyek yang dikerjakan tersangka ada di wilayah Mandailing Natal. Sebagian saksi yang dipanggil juga diminta menjelaskan temuan penyidik terkait perkara ini. Kita melihat perkembangannya, tersangka lainnya ya, Saudara Kir yang ternyata juga ada bukti-bukti yang menunjukkan yang bersangkutan juga melaksanakan proyek di tempat-tempat lain dan ada petunjuk juga terjadi adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek-proyek tersebut. KPK menetapkan 5 tersangka atas proyek jalan di Sumatera Utara, yakni Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD GN Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut Rasuli Effendi Siregar, PPK pada Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumut Helianto, Direktur Utama PT DNG M. Akhirun Effendi Siregar, dan Direktur PT RN M. Raihan Dalusmi Pilang. Dalam kasus ini, tersangka pemberi menjanjikan suap 10-20% dari nilai proyek yang diberikan sebesar 231,8 miliar rupiah. KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai 46 miliar rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, sepertinya kasus korupsi di Indonesia ini masih terus terjadi akhir-akhir ini, apalagi tadi ada berita yang terkait pengadaan itu laptop Chromebook maksud kami ya, di mana Menteri Nadiem Makarim, mantan Menteri Nadiem Makarim itu diperiksa, setelah diperiksa 2 kali oleh pengadilan dan juga sudah ditetapkan 4 tersangka ya saat ini, di mana nilai kerugian negara ini cukup besar juga ya, 9 triliun rupiah, dan ini miris ya, di mana harusnya digitalisasi itu memberikan manfaat bagi Indonesia, malah ada saja ya oknum-oknum jahat yang memanfaatkan tersebut. Ya, kita tunggu bagaimana kemudian kelanjutannya karena memang Nadiem sepertinya masih terus melanjutkan pemeriksaan. Pihak Kejagung juga sudah sempat menyebutkan bagaimana kemudian dilakukan oleh mantan staf sus dari Nadiem, dan yang membuat saya tercengang adalah keempat tersangka yang sudah ditetapkan, 3 diantaranya adalah pejabat tinggi dari Kemendikbudristek. Ya, kita harapkan ini tidak terjadi lagi dan tentunya pemberantasan korupsi masih harus terus kita dukung agar kemudian bisa berlanjut dan meminimalkan apa yang kemudian bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang memang merencanakan hal-hal jahat terkait dengan korupsi.